Di era ketika pemerintah dan korporasi besar berlomba menguasai percakapan manusia, muncul satu sosok yang memilih jalan berbeda, jalan yang tidak ditempuh siapapun sebelumnya. Seorang pemikir yang tidak tunduk pada negara manapun, seorang pendiri yang tidak mau dibeli, seorang inovator yang tidak membutuhkan kekuasaan untuk menjadi berpengaruh. Ia tidak bersembunyi, namun juga tidak bisa ditemukan di satu titik manapun. Ia tidak mengejar ketenaran, namun namanya mengguncangkan ruang digital dunia. Dialah arsitek kebebasan komunikasi modern, Pavel Durov, pria yang membuat pemerintah global menyadari bahwa ada teknologi yang tidak dapat mereka kendalikan. Segmen 1. Jejak awal api kecil di dalam dunia yang terkunci. Pada awal 2000-an, Rusia sedang membentuk kekuatan internetnya. Negara mulai memahami bahwa dunia digital akan menjadi medan pengaruh baru. Dalam kekacauan transisi pasca Soviet, teknologi menjadi peluang sekaligus ancaman. Di tengah gejolak itu, muncul seorang anak muda Saint Petersburg dengan kecerdasan tajam dan cara berpikir yang tidak biasa. Pavel tidak tumbuh sebagai anak yang memuja kekuasaan. Ia memuja kebebasan, kebebasan berpikir, membaca, menulis, berdebat. Ia tumbuh bersama buku-buku filsafat dengan pemahaman mendalam bahwa ide adalah sesuatu yang tidak boleh dikekang oleh siapapun. Dan ketika internet mulai berkembang, ia melihatnya bukan sebagai bisnis, melainkan ruang baru untuk pikiran manusia. Sebelum Telegram, ada Viki, Vkontakte, sebuah platform sederhana yang dirancang untuk mahasiswa, tempat berbagi musik, foto, pesan, dan alur hidup anak muda Rusia. Namun Pavel merancang Viki bukan sekedar situs jejaring sosial. Ia merancangnya sebagai ruang yang tidak bisa dikendalikan oleh negara. Pada tahun-tahun awalnya, Viki berkembang menjadi fenomena nasional, lebih besar dari Facebook di Rusia, lebih mudah digunakan, lebih cepat, dan yang terpenting, lebih bebas. Disinilah gesekan pertama dengan negara dimulai. Segmen 2. Bara yang mulai menyala. Protes Rusia 2011. Tahun 2011 menjadi titik balik. Rusia menghadapi demonstrasi besar pasca pemilu yang kontroversial. Miliaran warga turun ke jalan menentang dugaan kecurangan dan menuntut suara mereka dihormati. Negara mencoba mengontrol informasi. Televisi diam, surat kabar diam, radio dikekang. Namun Viki tidak diam. Untuk pertama kalinya, masyarakat Rusia menyaksikan kekuatan internet dalam menciptakan gerakan rakyat. Di Viki, grup-grup oposisi tumbuh cepat. Koordinasi aksi dilakukan secara instan, video pelanggaran diunggah dalam hitungan detik, diskusi politik yang tabu mulai muncul ke permukaan. Rusia melihat Viki sebagai ancaman baru, ancaman yang tidak datang dari luar negeri, tetapi dari seseorang yang tinggal di dalamnya. Pavel Durov. Pemerintah melalui FSB, Dinas Intelijen Rusia yang merupakan penerus langsung KGB, mengirim permintaan resmi kepada Viki. Tutup grup oposisi, serahkan identitas administrator, serahkan alamat IP, serahkan data percakapan, serahkan semua yang bisa digunakan untuk menekan gerakan rakyat. Sebuah ultimatum yang tidak bisa salah dimengerti. Namun Pavel melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan pendiri platform manapun sebelumnya. Ia menolak tanpa kompromi. Ia mengunggah foto jari tengah ke publik sebagai simbol bahwa ia tidak akan tunduk pada sensor negara. Dan pada saat itu, konflik antara seorang programmer dan negara raksasa telah resmi dimulai. Segmen 3. Pembalasan negara. Cara Rusia merobek ruang bebas. Negara tidak menyukai penolakan, apalagi penolakan yang dilakukan di depan rakyat. FSB mulai bergerak.
Tekanan tidak datang secara langsung. Ia datang seperti kabut, sunyi, perlahan, namun mencekik. Inspeksi pajak tiba-tiba, investigasi hukum palsu, ancaman kepada investor VK, intimidasi kepada tim dan karyawan, pengambil alihan saham melalui oligarki, tekanan agar VK tunduk kepada kepentingan negara. VK pelan-pelan ditarik dari tangan pendirinya. Rusia tidak menyerang langsung. Mereka membongkar fondasi. Dan akhirnya, Pavel menerima pemberitahuan bahwa ia tidak lagi menjadi CEO VK. Perusahaan yang ia bangun dari nol telah dicaplok oleh negara melalui jalur finansial dan politik. Pada April 2014, Pavel menulis, "Saya dipecat. Rusia tidak lagi cocok untuk bisnis internet bebas." Dengan itu, ia meninggalkan negara kelahirannya, tanpa kantor, tanpa perusahaan, tanpa keamanan. Yang ia bawa hanyalah tekad untuk membangun sesuatu yang tidak akan pernah bisa diambil alih negara lagi. Sesuatu yang kelak dikenal seluruh dunia sebagai Telegram. Segmen 5. Pelarian Durov, kelahiran Telegram, benturan pertama dengan negara-negara besar. Pavel meninggalkan Rusia bukan sebagai miliarder, bukan sebagai tokoh publik, bukan sebagai ikon. Ia pergi sebagai buruan tidak resmi, seseorang yang tahu bahwa negara yang ia tantang tidak pernah benar-benar melupakan. Ia menghabiskan waktu berpindah-pindah negara, dari Berlin ke New York, dari London ke Singapura, menjelajahi hotel demi hotel, selalu berpindah, selalu melihat ke belakang. Namun, pelarian itu bukan pelarian kosong. Ia dan saudaranya, Nikolai, salah satu otak matematika paling jenius di Rusia, membangun sesuatu yang benar-benar baru. Mereka membangun Telegram. Bukan di kantor, bukan di laboratorium, bukan dengan tim besar. Telegram lahir di antara bandara, hotel, ruang coworking kecil, dan kediaman sementara yang selalu berubah. Itulah sebabnya Telegram tidak memiliki pusat, karena ia lahir dari seseorang yang tidak lagi memiliki tempat untuk kembali. Telegram dibangun oleh seseorang yang kehilangan rumah, dan karena itu ia menciptakan platform yang tidak bisa dijemput paksa seperti dirinya dulu. Dan itulah alasan Telegram berbeda dari aplikasi manapun di dunia. Segmen 6. Benturan pertama. Telegram versus Iran. Konflik global pertama Telegram datang dari Timur Tengah, negara yang pemerintahnya sangat sensitif terhadap komunikasi rakyat, Iran. Iran memiliki sejarah panjang memblokir aplikasi yang tidak bisa mereka kontrol. Internet di sana ketat, disaring, dimonitor, dan sering dimatikan ketika rakyat protes. Namun, Telegram muncul sebagai anomali. Di tahun 2016 hingga 2017, lebih dari 40 juta warga Iran memakai Telegram setiap hari. Bahkan pemerintah Iran sendiri memakai Telegram untuk siaran resmi. Telegram menjadi kanal berita alternatif, ruang diskusi rakyat, tempat koordinasi protes, sarana berbagi video pelanggaran HAM, dan alat komunikasi yang tidak bisa disadap. Pemerintah panik. Mereka mengirim permintaan kepada Durov. Serahkan identitas admin. Berikan akses chat oposisi. Berikan data lokasi.
berikan metadata. Tutup grup protes. Sensor konten politik. Durov menolak tanpa kompromi. Pada 2018, Iran memblokir Telegram secara nasional, tetapi rakyat terus memakainya melalui VPN, proxy, Telegram X, dan mirror channels. Ketika pemerintah memblokir satu server, Telegram memunculkan server baru. Ketika pemerintah menutup satu pintu, Telegram membuka dua pintu. Telegram bukan hanya aplikasi di Iran, ia adalah harapan. Dan ketika sesuatu menjadi harapan, ia tidak mudah dihancurkan. Segmen 7. Telegram versus China. Jika Rusia adalah konflik personal, China adalah konflik sistemik. China memiliki Great Firewall, sistem penyensoran internet terbesar dan paling canggih di dunia. Bahkan Google dan Facebook pun tidak bisa menembusnya. Namun pada 2014 sampai 2019, aktivis Hong Kong menemukan celah, yakni Telegram. Mereka memakai Telegram untuk koordinasi massa, real-time chat saat demonstrasi, polling cepat, berbagi peta jalur polisi, menghindari infiltrasi aparat, komunikasi antar kelompok pro-demokrasi. China melihat Telegram sebagai ancaman ideologi. Telegram bukan hanya aplikasi, ia adalah alat pemberontakan terorganisir. Maka datanglah serangan. Bukan pemblokiran biasa, bukan filtering, tetapi serangan DDoS raksasa yang hanya mungkin dilakukan oleh sebuah negara yang memiliki infrastruktur besar. Pavel menulis, serangan datang dari sistem skala negara. Ini bukan kerja hacker biasa. Telegram lumpuh beberapa jam, namun kembali bangkit. China memblokir Telegram total. Tetapi para demonstran tetap menemukan cara menggunakan VPN, shadow proxy, dan lewat server-server tersembunyi yang dibangun relawan. Telegram menjadi simbol perlawanan melawan tirani digital. Dan China resmi memasukkannya ke dalam daftar aplikasi berbahaya. Ketika negara terbesar di dunia menganggap Anda ancaman, Anda tahu Anda sedang melakukan sesuatu yang benar. Segmen 9. Pertarungan sunyi. Israel, Iran, dan mata-mata digital. Konflik Timur Tengah terhadap Telegram adalah contoh paling jelas bagaimana dua musuh bebuyutan bisa menginginkan satu hal yang sama, akses ke percakapan rakyat. Baik Iran maupun Israel memiliki kepentingan berbeda, tapi tujuannya sama, mengetahui siapa yang berbicara apa. Iran, negara yang tidak bisa mengendalikan warganya. Kami sudah melihat bagaimana Telegram menjadi denyut nadi rakyat Iran. Negara ingin identitas admin, metadata, lokasi pengirim, dan pengendalian channel oposisi. Tetapi Telegram menolak. Hasilnya, blokir nasional. Namun setelah blokir, Telegram justru semakin penting bagi rakyat. Iran menyadari, selama Telegram ada, percakapan tidak pernah bisa diredam total. Israel, negara intelijen yang menghadapi benteng enkripsi. Israel memiliki salah satu badan intelijen terbaik dunia, Mossad, Operasi Internasional, Shin Bet, Keamanan Dalam Negeri. Telegram digunakan pihak-pihak, aktivis Palestina, demonstran internal, jurnalis, kelompok yang tidak bisa dipantau Israel, komunitas politik tertentu. Israel meminta Telegram membuka metadata tertentu, bukan karena ingin membaca chat, tapi karena ingin memetakan jaringan. Telegram tidak memiliki metadata itu. Permintaan ditolak. Bagi Israel, ini frustasi. Negara dengan teknologi pengawasan paling canggih di dunia tidak bisa menyusup ke chat Telegram. Ini menjadikan Telegram wilayah gelap
yang tidak bisa mereka masuki. Durov tetap konsisten. Kami tidak menyimpan data apapun. Bahkan jika kami mau membantu Anda, kami tidak bisa. Segmen 10. Puncak konflik global. Penangkapan, perburuan, dan perang melawan privasi. Ketika demokrasi Uni Eropa ingin menjadi pengawas, Uni Eropa selalu dikenal sebagai pelindung hak manusia. Namun sesuatu berubah dalam beberapa tahun terakhir. Ancaman terorisme meningkat, kriminal digital naik, pemerintah merasa buta. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan warganya secara privat. Dan di pusat masalah itu menurut mereka adalah Telegram. Telegram tidak tunduk pada GDPR, tidak punya kantor pusat di Eropa, tidak menyimpan data, tidak bisa ditekan melalui hukum nasional, tidak bisa ditekan melalui regulator. Uni Eropa mulai panik karena mereka tidak bisa memaksa Telegram untuk memberikan kontrol. Bahkan ketika mereka bisa menekan Apple, Meta, Google, dan X. Pada 2023-2024, Uni Eropa mendorong proposal besar, Chat Control 2.0. Scan semua pesan di semua aplikasi. Alasannya, melawan eksploitasi anak, melawan kriminal digital. Namun implikasinya, negara bisa memindai foto pribadi warganya. Negara bisa membaca pesan terenkripsi. Bukan lagi keamanan anak, tapi penyadapan massal berteknologi tinggi. Itu berarti WhatsApp tunduk, iMessenger tunduk, Signal terancam, email pun bisa dipindai, dan Telegram harus runtuh. Tetapi Telegram tidak tunduk. Telegram bukan perusahaan Eropa. Tidak ada kantor untuk digerebek. Tidak ada server untuk disita. Dan tidak ada CEO yang tinggal tetap di satu negara. Uni Eropa frustasi. Dan frustasi itu meledak dengan cara yang mengejutkan dunia. Segmen 11. Penangkapan di Perancis. Jebakan terbuka. Sabtu pagi, 24 Agustus 2024. Bandara Bourget, Paris. Sebuah jet pribadi mendarat. Di dalamnya, Pavel Durov yang sedang transit untuk perjalanan bisnis. Tidak pernah ada peringatan, tidak ada panggilan, tidak ada dokumen yang menjelaskan pelanggaran. Tetapi begitu ia menjejakkan kaki, polisi Prancis mendekat dan menyatakan, "Anda ditahan." Apa alasannya? Laporan awal menyebut penyalahgunaan platform Telegram oleh kriminal, tidak bekerja sama dengan aparat keamanan, dugaan membahayakan keamanan nasional, dan alasan yang absurd, mengizinkan konten ekstremis beredar. Padahal, Facebook digunakan teroris, WhatsApp digunakan mafia, Signal digunakan kartel, Google Drive digunakan kriminal, tapi tidak ada pendirinya yang pernah ditangkap karena itu. Penangkapan Durov tidak masuk akal. Justru karena ia tidak memberi akses kepada pemerintah manapun, maka ia dianggap menghalangi penyelidikan. Publik dunia langsung mencium sesuatu. Ini bukan soal kriminal. Ini adalah tekanan politik terselubung. Media mulai bertanya, apakah Perancis menjebak Durov untuk memaksa Telegram tunduk? Segmen 12. Gelombang global. #FreeDurov dan pesawat kertas. Dalam beberapa jam setelah penangkapan itu, internet meledak. Tagar #FreeDurov trending di berbagai negara. YouTuber, jurnalis,
aktivis, politisi oposisi, hingga masyarakat biasa ikut bersuara. Di beberapa kota Eropa, orang-orang melipat pesawat kertas biru, ikon telegram, dan meletakkannya di depan kantor pemerintah sebagai simbol protes diam. Pemandangan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Aplikasi pesan belum pernah menjadi simbol perlawanan politik. Para demonstran berkata, jika Durov bisa dipenjara karena tidak menyerahkan data, maka tidak ada satupun yang aman. Tekanan publik semakin besar. Organisasi HAM internasional turun tangan. Uni Eropa mulai diserang dari berbagai sisi. Akhirnya, setelah beberapa hari, Prancis menyerah. Pavel Durov dibebaskan. Ia keluar dari gedung kepolisian dengan langkah tenang, tanpa amarah, tanpa menyerang siapapun. Dan beberapa jam setelah pembebasannya, ia menulis kalimat yang menohok. Kebebasan adalah sesuatu yang harus selalu dipertahankan, bahkan di tempat yang terlihat paling demokratis sekalipun. Penangkapan itu bukan mematahkan Durov, justru menjadikan ia ikon global kebebasan digital. Uni Eropa mungkin ingin menekan Telegram, namun yang tercipta justru kebalikannya. Durov menjadi legenda, simbol perlawanan terhadap pengawasan negara.